Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita dijumpakan lagi dalam program Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Tentunya kita bersyukur atas penyertaan dan tuntunan Tuhan. Saat ini kita boleh berada di tempat ini untuk mengikuti program Kusapa. Sebelum kita memulaikan program Kusapa saat ini, diawali dengan doa yang akan dituntun oleh Bapak Adri Mamondol. Disilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya kami menaikkan limpah syukur banyak terima kasih. Karena oleh penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ada sampai saat ini. Bahkan kami ada di rumah-Mu yang kudus, dalam program Jemaat Betania Teling Tingkulu Kusapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai di malam saat ini, Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH, untuk membawa materi. Kau berkati dia Tuhan, beri hikmat bagi dia. Bahkan kami semua pendengar, Kau beri sukacita untuk boleh kami memaknai akan kebenaran firman-Mu. Seluruh rangkaian acara Kusapa di saat ini hanya kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita sudah dibuka dengan doa dan saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Bapak Ferry Mandang. Dipersilakan. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Ester 4, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan
dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya, saat ini kita masuk dalam pemahaman bahkan pendalaman materi dalam tema berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Dalam bacaan Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dan untuk pemateri kita yang terkasih, Pendeta Ibu Anggraini Lekes Kalalo MTH, untuk waktu maksimal 30 menit kepada Ibu Pendeta, dipersilakan. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh menghentar, orang semua boleh ada dalam program Kusapa. Dan bagian bacaan dalam Ester 4 ayat 1 sampai 17 adalah bagian yang akan kita renungkan mulai tanggal 26 November sampai 2 Desember di tahun 2023 ini. Oleh karenanya, dengan tema yang diangkat oleh Gemim, berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang, maka mari kita lihat bersama alasan pemilihan tema. Berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan. Sementara kelangsungan menurut Wiki Kamus itu adalah kelanjutan. Dan saya percaya bahwa semua orang ingin hidup aman. Oleh karenanya semua orang pasti berlomba-lomba untuk melakukan apa saja demi keberlangsungan hidupnya. Sehingga bisa jadi demi melanjutkan kelangsungan hidup, ada orang yang menggunakan cara-cara yang negatif, termasuk menjatuhkan orang lain
demi meraih kepentingan pribadi. Sehingga yang utama bukan lagi berbicara tentang kepentingan bersama, lebih dominan dapat kita katakan bahwa kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Sehingga membuat banyak yang terabaikan, hingga banyak yang kena korbannya. Oleh karena itu cerita Ester yang akan kita bahas bersama saat ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana berkorban demi kelangsungan hidup bersama. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang kitab. Kitab Ester ini ditulis sekitar tahun 465 sebelum Masehi. Bicara tentang siapa yang menulis kitab Ester ini memang tidak diketahui, tetapi diperkirakan dia adalah seorang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia. Karena si penulis dengan jelas mengetahui adat dan kebiasaan Persia. Ada orang Yahudi yang menganggap bahwa penulisnya adalah Mordekai. Jika dilihat dalam pasal 9 ayat 20 dan 22. Memang tidak kita temui di kitab Ester dicatat nama Allah atau Yahweh. Sehingga kitab Ester ini sering dikatakan bahwa ini adalah kitab yang unik. Sekalipun tidak tercatat nama Allah, tetapi rangkaian cerita tentang Ester ini mulai dari awal hingga akhirnya ternyata mengandung makna tentang bagaimana kehadiran Allah yang boleh menghantar ketika mereka boleh berjuang untuk memperoleh kehidupan dan kelangsungan hidup bersama. Latar belakang kitab ini kita ketahui bahwa Mordekai dan keluarganya tinggal di kota Susan, seperti yang telah dicatat dalam bagian bacaan kita tadi. Kota Susan ini adalah ibu kota kekaisaran Persia. Sepertinya mereka tinggal di sana karena sejak Raja Kores Agung dari Persia mengalahkan Babel pada tahun 538 sebelum Masehi, ia mengizinkan orang Yahudi yang dipaksa tinggal di Babel untuk kembali ke negerinya. Rupanya keluarga Mordekai tetap tinggal di kota Susan. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Saudara, bagian bacaan kita ini dalam Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 yang diberikan judul oleh lembaga Alkitab Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Pasti ketika kita melihat judul ini muncul pertanyaan, mengapa orang Yahudi perlu ditolong? Dan kepada siapa Mordekai meminta pertolongan? Oleh karenanya untuk memahami perlu untuk kita memeriksa teks sebelumnya. Karena ini adalah berbentuk cerita, oleh karenanya pasal-pasal sebelumnya sudah berarti sangat berkaitan, berhubungan dengan pasal 4 yang kita baca. Karena tanpa teks sebelumnya sudah pasti kita tidak akan memahami tentang bagian Ester pasal 4. Dalam pasal 1 ayat 1 di situ dicatat tentang zaman Ahasiweros. Ahasiweros ini adalah anak Raja Darius. Dia memerintah Persia kuno sekitar tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi. Wilayah Persia kira-kira sekarang ini dia ada di daerah Iran. Dan di masa kepemimpinan Ahasiweros, dia merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Istri pertamanya adalah Wasti, yang karena tidak mengikuti perintah raja sehingga dia turun dari posisinya sebagai seorang ratu. Selanjutnya dia mengambil Ester sebagai ratu kerajaan Persia. Ester ini dia adalah seorang anak dari Abihail, dicatat dalam pasal 2 ayat 15.
Dia berasal dari kaum Yahudi, dan asal nama Ester ini dari Persia Yunani, dan asal dari nama Ibraninya Hadassah. Dan Ester dia menjadi seorang ratu Persia. Sebelum dia menjadi seorang ratu, sejak dia kehilangan orang tuanya, ia telah diasuh oleh Mordekai. Mordekai ini adalah sepupu dari Ester. Mordekai dia adalah seorang pegawai raja yang bertugas di depan pintu gerbang istana ketika Ester telah menjadi ratu. Dan dicatat dalam pasal 2 ayat 19 sampai 23, ternyata Mordekai ini dikenal oleh raja sebab dia adalah seseorang yang mengetahui persengkongkolan Bigtan dan Teres. Mereka berdua ini adalah sida-sida raja yang ingin membunuh raja, yang kemudian diberitahukan oleh Mordekai kepada Ratu Ester, sehingga ditelusuri ternyata benar berita yang diungkapkan oleh Mordekai. Mordekai adalah orang yang punya komitmen, sebab ada bukti nyata bahwa ketika ada peraturan yang keluar bahwa seorang yang bernama Haman, dia adalah orang Agag, dan kita ketahui bersama bahwa para leluhur Haman ini adalah bangsa Amalek dan musuh orang Yahudi. Ternyata di sebelum-sebelumnya mereka pernah berperang sebelum masa hidup Ester. Dan Haman ini dia menjadi kepercayaan Raja Ahasiweros. Di dalam pasal 3 ayat 1 dicatat tentang kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Berarti dia punya jabatan yang tinggi, sehingga oleh karena jabatan yang tinggi ini ternyata dia membuat sebuah keputusan bahwa kemanapun dia akan melewati, ketika ada orang-orang yang ada di sekitar, maka mereka harus sujud dan berlutut kepadanya. Dan ternyata hal inilah yang menjadi titik masalah, sehingga berpengaruh bagi kehidupan semua orang Yahudi yang ada waktu itu. Hanya karena Haman yang melihat bahwa komitmen dari Mordekai, di mana bagi Mordekai dia hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, dan itu yang boleh dia pegang dan menjadi sebuah komitmen, sehingga timbul kebencian di hati Haman, sehingga Haman memiliki maksud yang jahat untuk memusnahkan semua orang Yahudi, berawal dari Mordekai yang tidak mau sujud pada Haman. Sehingga Haman memberi perintah ketika dia boleh ada di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang Yahudi. Dia mengungkapkan suatu perintah bahwa semua orang yang dilintasinya harus berlutut dan sujud. Ketika Mordekai tidak mau, maka Haman pun meyakinkan Raja Ahasiweros agar mengeluarkan perintah untuk memusnahkan mereka, dan perintah itu ternyata berhasil dikeluarkan. Dan sesungguhnya jika kita melihat ini, pasti kalau sudah keluar perintah bahwa akan dimusnahkan semua orang-orang Yahudi, otomatis semua orang Yahudi akan berkabung. Oleh karena itu kita melihat bersama selanjutnya di sini tentang kain kabung tanda berduka. Kita melihat bahwa oleh karena Mordekai berusaha untuk menolong orang Yahudi, sehingga dia melakukan berbagai cara upaya supaya kehidupan
orang-orang Yahudi yang ada tidak akan dibinasakan. Sehingga dalam pasal 4 ayat 1 di situ tercatat bagaimana memakai kain kabung dan abu itu adalah tanda berduka. Kain kabung adalah kain yang kasar dan berwarna gelap. Dia terbuat dari bulu kambing atau unta dan biasanya dipakai untuk membuat karung gandum. Nah, seseorang yang memakai kain kabung atau duduk di atas tanah dan abu memperlihatkan rasa sesal yang dalam atas dosanya atau memperlihatkan rasa dukanya. Sehingga tradisi orang yang memakai kain kabung hanya boleh berjalan sejauh pintu gerbang kota atau mereka tidak bisa masuk ke dalam istana, cuma sampai di luar gerbang istana. Karena ada alasan yang tepat bahwa mereka menganggap orang yang memakai kain kabung ini dianggap tidak suci. Nah, saudara-saudara, ternyata usaha Mordekai dia memberitahu situasi yang terjadi. Perbuatan Mordekai ternyata diketahui oleh Ratu Ester ketika dia berkabung. Sehingga dalam bagian bacaan selanjutnya dikatakan bahwa ketika Mordekai berkabung, maka sang ratu dia mengirimkan pakaian bagi Mordekai. Kata dikirimkannya pakaian ini itu menandakan bahwa ketika dia mau pakai itu pakaian, otomatis dia bisa untuk masuk ke dalam istana dan boleh bercakap dengan Ratu Ester. Tetapi ternyata usaha dari sang Ratu Ester ini ditolak oleh Mordekai. Sehingga percakapan tidak langsung terjadi antara Ratu Ester dan Mordekai melalui Hatta. Dan Hatta ini adalah seorang sida-sida raja yang ditetapkan raja untuk melayani Ester. Pokok pembicaraannya ada dua hal. Yang pertama, arti mengapa dia memakai kain kabung, situasi dan tentang pembinasaan orang Yahudi yang dia ungkapkan kepada Ratu Ester melalui Hatta. Dan pokok pembicaraan yang kedua adalah permintaan Mordekai untuk sang ratu menghadap raja dan membela bangsanya di hadapan raja. Tentunya itu semua kalau lihat dengan kebiasaan dan aturan-aturan dari istana raja, setiap aturan sudah pasti mengandung konsekuensi. Di situ dia ungkapkan di ayat yang ke-11 aturan dalam istana. Sehingga dia mengungkapkan di situ, dicatat semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, ia akan tetap hidup. Sehingga di sini menandakan bahwa tidak sembarang orang yang bisa menghadap raja, istrinya sekalipun harus dipanggil oleh raja. Sehingga dalam aturan-aturan ini di situ dikatakan dalam bagian bacaan di ayat yang ke-11 tentang tongkat emas. Tongkat emas ini adalah tongkat raja, simbol otoritas. Bagian atas tongkat biasanya diberi polesan emas atau permata. Seorang raja sering mengulurkan tongkatnya untuk menyambut seseorang. Dan aturan ini telah berlaku sebagai undang-undang, dibuat untuk melindungi raja dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Secara manusia, otomatis dengan aturan yang ada, konsekuensinya sangat besar. Ester pasti merasa takut, karena jika dia menghadap raja tanpa diminta, dia akan dicurigai sebagai orang yang membahayakan raja dan ia akan dibunuh. Selanjutnya percakapan yang tidak secara langsung ini tetap berjalan, karena ketika konsekuensi
dan aturan yang ada di istana raja itu telah diungkapkan, maka Mordekai kembali untuk memperingatkan Ester. Dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, di situ mengungkapkan tentang betapa hati Mordekai gusar atas ancaman yang pasti akan menimpa semua orang Yahudi, termasuk dirinya dan sang ratu. Ia mau supaya ratu bertindak dan tidak berdiam diri. Jikalaupun dia hanya berdiam diri saja, pasti ratu tidak akan luput dari bahaya dengan menghindari raja. Dan Mordekai menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka akan tetap bertahan hidup dengan pertolongan Allah. Karena sudah pasti kalau Ester memutuskan untuk tidak menolong mereka, maka mereka percaya bahwa ada Allah yang akan tetap terus memberi pertolongan. Mereka dapat bertahan hidup. Dan bagi Mordekai, posisi Ester sebagai ratu ternyata dapat menolong bangsanya. Ester adalah harapan bagi bangsa Yahudi, sehingga keselamatan dirinya dan semua bangsa Yahudi yang ada di Susan ada di tangan Ester. Kita melihat bersama selanjutnya tentang respon Ratu Ester atas peringatan Mordekai. Ester menyatakan bahwa dia bersedia untuk menolong bangsanya. Sekalipun dengan menghadap raja, dia harus menanggung resiko. Oleh karenanya, dia ungkapkan di sini bahwa bagaimana mereka bergumul bersama itu ditandai dengan perintah sang ratu supaya mereka juga bersama untuk berpuasa selama 3 hari, siang dan malam. Berpuasa untuk membantu dirinya mempersiapkan diri menghadap raja. Berpuasa berarti lebih kepada meminta pertolongan Tuhan untuk memberi kesempatan dia dan bangsanya memperoleh selamat. Selanjutnya kita melihat bersama di sini tentang pesan firman. Mordekai dan Ester adalah tipe pejuang yang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Risiko yang mempertaruhkan nyawa tidak membuat mereka menyerah pada keadaan dan berdiam diri, tetapi terus berusaha agar tidak dibinasakan oleh hati liciknya Haman. Jangan takut untuk memperjuangkan yang benar, sekalipun risikonya berat, terus perjuangkan. Selanjutnya, ancaman dalam hidup adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Menghindari masalah hanya akan memperumit hingga tak dapat diselesaikan. Menghindari masalah akan menambah masalah baru. Maka hadapi, cari solusi, dan selesaikan. Karena masalah-masalah yang kita alami, apalagi di zaman sekarang ini, terkadang ancaman-ancaman datang dari berbagai hal dan berbagai sisi. Ada ancaman yang mendatangkan pertikaian, ada ancaman yang mendatangkan penindasan, yang kuat bisa menindas yang lemah. Ada ancaman teknologi yang akan menjebak kehidupan kita untuk tidak lagi hidup menurut apa kehendak Allah. Ancaman teknologi yang membawa kehidupan orang-orang lebih hidup untuk mementingkan diri sendiri ketimbang untuk mementingkan kepentingan orang banyak. Dan selanjutnya kita belajar dari Hatta. Hatta ini adalah sida raja yang ditetapkan raja melayani Ester. Dia boleh menjadi seorang mediator yang baik, yang menyampaikan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan, sehingga semua berjalan dengan baik. Komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh ratu juga dan boleh membawa berita yang sebenarnya, dan pembawa berita itu adalah Hatta. Jangan ada yang kurangi atau tambah dengan kata-kata yang lain, karena otomatis jika dia berkurang saja salah satu kata,
maka bisa salah artikan dan akan menimbulkan konflik. Dan biasanya itu teralami ketika ada masalah-masalah yang kecil hanya karena mulut, sehingga ada itu yang ungkapkan, karena mulut badan binasa. Selanjutnya, doa dan puasa memberikan kekuatan dan keberanian bagi Ratu Esther untuk berkorban bagi kelangsungan hidup orang banyak. Dia tidak takut mempertaruhkan hidupnya. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolongnya. Oleh karenanya, jangan sepelekan doa dan puasa. Rela berkorban bukan nanti ada maunya. Tolong dia karena ada keuntungan. Suka mau rela berkorban karena ada keinginan atau ada sesuatu yang hendak dicapai. Suka untuk berkorban hanya karena ingin supaya boleh terlihat, boleh dapat lihat, ada DP tujuan. Wow, karena aku tadi ada kepentingan seperti ini. Rela berkorban untuk kepentingan bersama, bukan lagi untuk kepentingan pribadi. Itu yang harus kita tanamkan. Sehingga mari kita berkorban demi kepentingan bersama. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Jadi dalam pembahasan tadi kita melihat satu kekuatan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Di sini menjadi tantangan bagi kita saat ini adalah kemajuan teknologi saat ini yang baking sekarang orang so lebih banyak semua kembali ke diri sendiri. Buru-buru mau ingat orang lain. Tuh diri sendiri aja kadang-kadang soalnya tidak tahu urus. Yang seperti yang dialami oleh anak-anak muda saat ini. Kalau orang lihat kayak apa, dia suka kurus-kurus. Orang tua ada sedia makan, banyak di rumah. Tapi ini anak so lebih kurus. Lantaran dari pagi, dari tengah malam tuh main HP sampai mau pagi, main terus, lupa makan, lupa minum. Sehingga apa torang pe usaha, torang sebagai duta, yang minggu lalu torang kan sebagai duta-duta penyembuh secara holistik. Apa torang pe usaha di sini untuk mengajak mereka untuk benar-benar peduli terhadap diri sendiri dan peduli kepada orang lain. Dan bagaimana juga orang mau tanamkan dengan baik, tanamkan berakar dengan baik kepada jemaat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah mau gagal. Tuhan selalu memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap hal yang kita harapkan dan kita butuhkan. Sehingga bagaimana mau meyakinkan jemaat bahwa jangan pergi ke tempat-tempat lain, jangan mengandalkan Allah-Allah yang lain. Kalau kita menghadapi berbagai tantangan, kalau kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, tetapi bagaimana orang meyakinkan mereka bahwa seperti dalam contoh ini, seorang Esther dalam perjuangannya, tekadnya yang bulat, keberaniannya yang luar biasa, dia percaya dengan kekuatan yang diberikan oleh Mordekai, pendampingan dari Mordekai, membuat sosok Ratu Esther menjadi pribadi yang benar-benar kuat untuk menghadapi perjuangannya ke depan. Perjuangan antara hidup dan mati tentu saja. Nyandak panggil kok mau menghadap, itu resiko mati.
Nah itu bagaimana mau yakinkan itu jemaat bahwa setiap hal itu punya resiko yang luar biasa. Tetapi selalu mau meyakinkan bahwa kalau kita benar-benar yakin dan percaya bahwa torang hidup dan mati ada di tangan Tuhan, torang tidak perlu ragu untuk melangkah. Tetapi di sini juga mau diajak bahwa topangan doa, topangan dari sahabat-sahabat, orang-orang yang dikasihi, tercema di tengah-tengah jemaat. Jangan terjadi perpecahan. Itu yang iblis kehendaki, untuk terus menopang dia, menopang dalam pelayanan, sehingga tujuan dari hal yang mulia ini untuk menolong orang lain boleh tercapai. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dari pembacaan yang serta penjelasan yang telah disampaikan tadi tentang situasi ataupun kondisi bangsa Israel yang mengalami penindasan ataupun pemusnahan, rencana pemusnahan yang dilakukan oleh Haman, ternyata itu juga masih berlangsung hingga saat ini. Bagaimana bangsa-bangsa ingin melenyapkan bangsa Israel ataupun orang Yahudi. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada sosok atau figur, yaitu Mordekai dan Esther. Tentu dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana sosok Mordekai yang ingin membela kaumnya, bangsanya, di mana selanjutnya diteruskan oleh Esther. Hal ini mengingatkan kepada kita juga dengan situasi yang sekarang, bagaimana kita sebagai umat Kristen, khususnya sebagai kaum minoritas, memang selalu mendapat tekanan, penindasan yang sama dengan bangsa Israel atau orang Yahudi. Tetapi kita tidak melihat bahwa dari kalangan kita sendiri, umat Kristen atau kelompok minoritas ini, yang benar-benar melakukan seperti Mordekai dan Esther. Padahal kalau kita di negara ini, kita bersatu ataupun kita ada hubungan yang bagus, kita tentu bisa memunculkan Esther-Esther ataupun Mordekai-Mordekai yang akan membela kaumnya. Tapi terkadang kita sebagai orang Kristen dalam persekutuan atau dalam pun sebagai umat yang minoritas di negara ini, kita tidak terlalu pusing dengan keadaan yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang seiman, yang mengalami mungkin penindasan, tekanan-tekanan. Kurang, maksud saya kurang yang ada orang tokoh-tokoh figur seperti Esther sama dengan Mordekai di zaman waktu itu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai umat Kristen yang setelah membaca, melihat perjalanan Mordekai dan Esther dalam membela kaumnya, itu juga boleh implementasikan atau boleh masuk di zaman kita sekarang ini sebagai umat Kristen kita, supaya kita boleh melakukan hal yang sama. Kita bukan cuma hanya sebagai pendengar firman, tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen juga, kita sebagai Mordekai dan Esther di zaman sekarang. Mungkin tidak secara umum ataupun nasional, tapi bagaimana kita di daerah kita, di tempat kita, masih banyak orang hanya berkorban tapi untuk kita punya komunitas, untuk kita punya kelompok saja atau gereja saja. Nah, bagaimana, pertanyaannya, menggugah rasa kebersamaan itu agar apa yang telah kita contoh, kita teladani dari sikap Esther yang adalah berkorban itu, dan Mordekai betul-betul nyata di zaman sekarang. Karena seperti ada ayat
lebih baik jadi pelaku, bukan hanya pendengar firman. Ini sangat bagus sekali pembacaan kita, pendalaman firman ini, agar kita benar-benar bisa lakukan itu. Karena banyak juga di kalangan kita kaum Kristen sendiri juga permasalahan di sekitar kita, tapi tidak ada yang berani ambil resiko, main safe. Daripada kita mau menolong atau membantu atau buat, akan mengganggu saya punya kedudukan ataupun jabatan serta lain-lainnya. Jadi intinya bagaimana kita sebagai orang Kristen kita bisa melakukan hal tersebut secara realita. Terima kasih. Memang bicara teknologi punya dampak positif, tapi pasti ada dampak negatif. Salah satunya untuk memperhatikan diri sendiri, bukan tapi lupa karena teknologi. Apalagi anak-anak muda, sama seperti apa yang diungkapkan oleh bendara tadi, bahwa anak-anak muda kalau sepegang HP sudah mau keluar dari kamar syukuran di situ-situ terus. Hanya sesuatu yang mendadak yang boleh panggil pada orang mama, papa, baba teria bagaimana kuat, tetap dorang nak dengar karena fokus ada di handphone. Itulah salah satu dampak negatif. Dan berkaitan dengan peduli terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Sedangkan dia pediri, dia lupa makan, apalagi dia peduli for orang lain. Saya rasa bahwa di situ jikalau dikaitkan dengan kehidupan orang muda, perlu untuk kita kaitkan juga dengan kehidupan orang tua. Dalam artian bahwa peran orang tua begitu penting. Sekalipun anak sonyong-nyong sonona-nona, peran orang tua lah yang utama. Seketegasan anak-anak. Oleh karenanya kita yang masih ada anak-anak yang masih kecil, masih anak-anak sekolah minggu, usahakan mulai dari sekarang ini, orang mulai tanamkan kepada anak-anak bahwa ternyata ketegasan itu dibutuhkan, supaya kelak ketika mereka menjadi orang-orang muda, ketegasan itu tetap mereka bawa ketika orang telah mengajarkan bagi anak-anak sejak mereka dari usia kecil. Dan bicara tentang peran jemaat untuk percaya kepada Tuhan, untuk meyakinkan jemaat bagaimana mereka percaya kepada Tuhan, jangan pergi di lain-lain. Bagaimana cara untuk membimbing jemaat supaya mereka tetap berkomitmen sama seperti Mordekai yang boleh menuntun, tetapi juga bagaimana untuk mengarahkan seorang Ratu Ester untuk memberi perhatian bagi kaumnya, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Saya percaya itu membangun komitmen adalah hal yang paling penting. Karena untuk meyakinkan jemaat supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, ada kalanya ada orang-orang tertentu yang mereka mengungkapkan bahwa nanti kok ada pengalaman iman baru muncul kita percaya pada Tuhan. Padahal sebenarnya mungkin pengalaman bagaimana itu kuasa Tuhan itu telah berlaku dalam dirinya itu sudah terbukti dalam diri, tetapi mungkin orangnya sendiri yang kurang peka atau tidak sadar bahwa ternyata ini kota itu kuasa Tuhan yang teralami. Sebab itu apa yang boleh dipertontonkan oleh Mordekai dan Ratu Ester ini kembali memberikan kita pada suatu pemahaman bahwa kisah ini adalah kisah yang luar biasa, yang memberi kita suatu gambaran bagaimana orang memperjuangkan hidup tetapi tidak lupa pada komitmen kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena ketika percaya kepada Tuhan, otomatis sekalipun itu hal yang tidak mungkin, ada begitu banyak ancaman-ancaman
Dan kita lihat bersama bahwa Ratu Ester pun dia mengalami ancaman dirinya sekalipun dia akan mati, tetapi dia tidak pernah memikirkan itu karena dia tahu bahwa ada Allah yang dia imani akan tetap terus bersama. Dan selanjutnya bicara tentang ancaman-ancaman masa kini, bahwa perjalanan kehidupan sebagai orang percaya atau umat Kristen, seringkali kita mendapat banyak tekanan. Apalagi tadi bilang kita di sini kaum minoritas. Mungkin kalau di tanah Minahasa kita adalah mayoritas, sehingga untuk memperoleh ancaman-ancaman dari luar yang akan membawa kita pada ancaman-ancaman iman, terasa bahwa di tanah Minahasa bisa jadi tidak terlalu terasa. Mungkin kalau di luar tidak, di tanah Minahasa mereka begitu terasa bagaimana goncangan iman ketika dihalang, dihadang sebagai kaum minoritas. Dan memang cara gereja untuk boleh ada dalam peran atau peran gereja, saya rasa bahwa apa yang dilakukan oleh Ester itu juga sudah dilakukan oleh gereja di masa kini. Bagaimana kita turut mendoakan orang-orang di luar sana yang memiliki ancaman-ancaman, entahkah itu ancaman dari dalam atau ancaman dari luar. Itu adalah peran dan tugas kita sebagai gereja, di mana kita sudah lama untuk melakukan itu. Itu adalah salah satu bagian dari peran gereja untuk tetap peduli dengan rekan-rekan kita yang boleh mengalami ancaman. Dan peran-peran gereja juga yang ada di dalam, termasuk ketika jemaat kita Betania yang pada waktu lalu boleh merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-40. Sebelum ada pada perayaan hari ulang tahun, ternyata badan pekerja boleh mengunjungi semua yang ada dalam keadaan bergumul sakit. Ancaman-ancaman bagaimana mereka terguncang imannya ternyata dikuatkan melalui program ini. Sehingga tentunya gereja berperan bukan cuma berbicara, bukan cuma berkhotbah, tetapi bagaimana gereja berperan lewat tindakan menjangkau semua orang, supaya semua orang yang mengalami ancaman boleh datang dan percaya bahwa ternyata kuasa Allah itu tidak perlu untuk diragukan. Ya, demikian. Terima kasih. Narasi tentang Ester, Mordekai, dan Ahasuerus. Ada dua hal yang mau dinampakkan. Yang pertama, bila ada masalah, pergumulan berat apapun, jangan lupa Tuhan. Pasal 4 bicara itu. Katakanlah kepada semua orang Yahudi untuk berpuasa. Berangkat dari itu juga di Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari torang pe kemampuan. Bahwa hal itu juga torang alami pasti ada jalan, bukan untuk lenggang kangkung, tapi untuk mampu untuk menanggungnya. Itu pasal 10 dari 1 Korintus. Yang kedua, ada hal yang dilupakan. Bahasa umum atau bahasa politis bilang jangan melupakan sejarah. Di mana itu? Pasal 6. Pada saat Ahasuerus Sonaktasono tidak bisa tidur, dia mengambil buku sejarah dan didapatinya peran Mordekai yang menolong untuk kerajaannya tetap berlangsung. Itu rencana pembunuhan terhadap Ahasuerus. Jadi di situ
Allah menunjukkan jalan bahwa masalah apapun yang dihadapi sebagai gereja ataupun sebagai anak muda sekarang yang di saat ada pergumulan, tantangan, lebih senang mencari jalan di luar. Saya teringat itu dalam, walaupun mungkin dianggap sebagai hal yang melenceng dari pembacaan ini, tapi berangkat dari tokoh Ester, dia adalah seorang yang dengar-dengaran. Bagi kaum muda, diingatkan bahwa Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang dikaitkan dalam Amsal pasal yang ketiga, yakni Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, taat dan hormat kepada orang tua. Hal itu juga Esther Baking yang dia jalani. DPK Dau apa? Bahagia dan panjang umur. Kalau dikaitkan pasal 3 dalam Amsal, pasti akan ada tambahan, yaitu sejahtera. Bahagia, panjang umur, dan sejahtera. Walaupun seringkali orang tua dianggap kolot seperti Esther melihat Mordekai. Kayak mau bobodok diri untuk pakai baju duka, sirang dengan abu di kepala. Kong babataria, melonglong duka cita. Cara pandang Esther sama dengan anak-anak masa kini. Anggaplah orang gagal teknologi, banyak hal yang diungkapkan untuk orang. Walaupun memang harus akui, seperti saya seringkali untuk melihat aplikasi-aplikasi perlu orang yang lebih tahu. Dan itu juga yang diharapkan bagi anak-anak kita. Kalau mau suka bahagia dan panjang umur serta sejahtera, laksanakan taat dan hormat, tapi juga melihat seperti firman Tuhan bilang dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Semua yang dikatakan oleh orang tua adalah yang indah. Biar dapat lihat nak betul menurut pandangan ilmu pengetahuan, melihat semua itu indah. Jadi sebagai jawaban bahwa untuk masalah pertama, bahwa anak-anak muda kita diingatkan dengan pendampingan. Kalau orang tua cuma 2 di PKDO di saat melaksanakan tanggung jawab, mau suka tentram atau sukacita, didiklah anakmu supaya kamu boleh menikmati ketentraman dan sukacita lewat torampe pendampingan terhadap anak seperti Mordekai yang mendampingi Esther. Kemudian masalah orang ini sebagai orang Kristen termasuk dalam strata nomor 2. Diingatkan juga lewat Esther, berdoalah untuk pemerintah atau negaramu. Lewat puasa tadi kan. Dan kadangkala kita mengalami kekeliruan dalam doa kita yang seringkali dilupakan. Diberkatilah pemerintah kami, presiden, dan terus sampai ke kepala dan kepala lingkungan. Begitu Kang. Nah sekarang apa yang mau diusulkan? Tuhan karuniakanlah mereka roh takut akan Tuhan. Rubahlah konsep kita bermohon. Jangan apa yang pemerintah backing anggap itu memang Tuhan dah backing. Padahal terang doakan pemerintah supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu biar mau bilang orang bagian kedua, enggak. Tapi lewat fakta melalui cerita Esther, maka terlihatlah karena doa mereka maka jalan diberikan oleh Tuhan, yakni lewat tindakan sebagai gereja. Esther nyandak langsung
menerobos, tapi dia mondar-mandir di muka pintu gerbang. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Esther ada di depan. Ada perlu apa dia? Karena selama tidak baku dapat 3 bulan tidak pernah melaksanakan tanggung jawab sebagai istri. Jadi raja pikir, dia tidak langsung mau menghadap, tapi mondar-mandir karena ada aturan. Dan Tuhan menggerakkan pemerintah itu untuk memperhatikan lewat pengalaman sejarah bahwa Mordekai pernah membuat suatu rencana untuk melenyapkan Ahasveros tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan, bahkan juga kita sudah lebih memahami lagi akan materi kita di saat ini dalam kegiatan Kusapa Jemaat Kemim Betania Teling Tingkulu, dan tentunya program Kusapa saat ini telah terlaksana dengan baik, dan diucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo MTH yang sudah membawakan materi dalam kegiatan Kusapa saat ini, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan mendengarkan kegiatan ini punya diucapkan terima kasih. Dan kita akan tutup kegiatan Kusapa saat ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Arfi Panto. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Di malam yang indah ini kami sudah melakukan kegiatan Kusapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Kami berdoa khusus buat pembawa materi pada malam hari ini, Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo, Master Teologia. Engkau pakai dia terus, biarlah lewat kegiatan-kegiatan seperti ini pun boleh membawa berkat bagi kami semua dan juga bagi pendengar lewat media. Ini doa sekaligus permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur selalu kepadamu. Amin.